Badannya dikurung, tapi urusan menyebar gosip dan update status tetap aktif 24 jam. Aneh. Tolong ya, pengamanannya lebih diperketat lagi. Ini perintah. Ini adalah salah satu orang garda terdepan pembela mantan suami. Udah ngomongannya kasar, terus itu dia bukan siapa-siapa. Halo warga netizen, balik lagi nih di Kamar Opini. Di video kali ini, kita bakal ngeliat kumpulan-kumpulan video opini dari para pendukungnya Bunda Sarkawi Bau Lambung. Hehe. Dijamin deh, videonya bakal bikin kita ngakak, gemes, dan kadang-kadang bikin gregetan juga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Kamar Opini. Dukung terus channel ini sampai 100.000 subscriber pertama ya. Oke, daripada kelamaan ngoceh, langsung aja kita masuk ke videonya. Cus! Kita awali video pertama kali ini dengan opini dari salah satu pendukungnya Bunda Endah. Dan kalau dilihat-lihat, sosok yang ada di video ini dikatakan laki-laki. Tapi kok gaya dan pembawaannya tidak mencerminkan laki-laki ya? Kalau kita anggap wanita, ternyata dia laki-laki. Jadi bingung Mimin. Ya sudah, kalian artikan sendiri saja deh. Seperti apa wujud asli dari orang yang satu ini? Nah, di videonya, sepertinya dia sedang tantrum karena Nikita Mirzani membongkar sosok asli junjungannya melalui sambungan telepon. Dan bukan cuma itu, di videonya, dia juga memberikan ultimatum kepada instansi terkait, bahkan memerintahkan instansi tersebut untuk memberikan laporan kepada dirinya. Wah, wah, wah. Para pendukung Bunda Endah ini kok nalarnya agak lain ya? Atau jangan-jangan dia menganggap dirinya presiden kali ya? Yang bisa dengan mudah mengatur dan memerintahkan instansi sesuka hati. Aduh, ada-ada saja. Nah, daripada Mimin kebanyakan komentar, yuk langsung kita simak video yang satu ini. Siapkan kuping dan tahan ketawa. Tolong jelaskan ke aku, logika hukum dari mana ini? Orangnya resmi di dalam penjara, tapi bebas teleponan sambil gibahin orang. Pertanyaannya, ini yang salah tahanannya atau penjaganya yang lagi ketiduran berjamaah? Gimana orang mau jerah kalau di dalam penjara rasanya kayak ngekos eksklusif? Badannya dikurung, tapi urusan menyebar gosip dan update status tetap aktif 24 jam. Aneh. Tolong ya, pengamanannya lebih diperketat lagi. Ini perintah. Kalau yang tadi tantrum karena sosok asli junjungannya dibongkar Nikita Mirzani, justru lain pula dengan inang-inang yang satu ini. Dia malah kesal ketika Nikita Mirzani menagih utang kepada sang CEO yang disebut-sebut senilai 200 juta rupiah. Nah, di video ini dia menyatakan kalau diamnya sang CEO itu justru karena merasa tidak memiliki utang tersebut. Loh, kok bisa? Jadi pingin ketawa kan? Terus dia juga menyuruh kita untuk berpikir secara logika. Nah, sekarang pertanyaannya, ini logika kita yang lagi keliling-keliling atau logika dia yang sedang kosong? Karena setahu Mimin, kalau seseorang merasa tidak bersalah dan memang tidak punya masalah, biasanya akan ada klarifikasi atau penjelasan untuk membantah tudingan tersebut, bukan malah diam 1000 bahasa kan? Tapi ya, namanya juga opini. Bisa jadi menurut dia, diam itu adalah bentuk pembelaan. Atau mungkin sedang mencari sinyal untuk klarifikasi. Yang jelas, Mimin cuma bisa bilang, wah ini logikanya memang bikin kepala ikut muter-muter. Daripada Mimin yang ikut pusing, yuk kita simak langsung videonya. Siapa tahu setelah nonton, logika kita jadi tercerahkan. Atau malah tambah bingung. Tapi utangnya gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalau emang benar ada bukti, ada datanya, ya tinggal dilunasin selesai. Tapi kalau jiwanya sampai sekarang diam, ya nggak mau bayar, artinya ada cerita di balik utang 200 juta ke MM. Ya, iya nggak? Dia nagih utang pada saat ada tersangka pidana investasi bodong. Itu aja udah jadi pertanyaan besar. Begitu banyaknya waktu untuk nagihnya itu, dia punya admin banyak. Itu kok kenapa kamu nggak pertanyakan? Terus cara nagihnya lagi,
Utang si Gio itu 200 juta. Itu Gio, pacarnya Sarwenda yang gauk lambung itu. Coba pikirkan. Kalian ini memang nggak bisa memikirkan hal-hal yang lebih detail. Kalian hanya bisa menerima omongan NN aja karena dia itu udah jadi pusat kebenaran kalian. Aneh banget. Nanya, tapi utangnya gimana? Kamu nggak nanya gitu sama si Ruru sana. Itu gimana itu nanti jadinya ceritanya? Bisa-bisanya langsung tiba-tiba tersangka investasi bodong. Itu juga yang lebih mengherankan, bukannya itu yang kamu tanyakan. Aneh banget. Udah 2 video nih. Gimana? Logika kalian sudah balik normal belum? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Tadi yang tantrum sudah, yang lagi kesal juga sudah. Nah, sekarang justru kita bakal lihat salah satu pendukungnya Endah, si Ratu Bau Lambung, yaitu inang-inang dari Sumatera Utara yang lagi halu. Wah, kok halunya pada berjamaah ya? Jadi ceritanya, dia sedang berandai-andai bahwa Ruben Onsu bakal kena imbas boykot terkait kasus yang menyeret nama Ruben Onsu hingga akhirnya disebut-sebut sebagai tersangka. Tapi faktanya, kasus tersebut justru sudah menemukan titik penyelesaian dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa harus lanjut ke jalur persidangan. Gimana nih? Niat mau boykot dari pihak pendukung Endah gagal lagi deh. Bukan cuma itu, setelah kejadian ini, Ruben Onsu juga masih mendapatkan tawaran pekerjaan dan tetap diundang dalam program Brownies di Trans TV. Bahkan, pihak Brownies memberikan ruang bagi Ruben untuk menjelaskan kronologi dari sudut pandangnya. Dan sampai sekarang, live streaming Ruben Onsu juga masih ramai dengan brand yang bekerja sama. Waduh, gimana nih para bala-bala? Rencana boykotnya kok belum kelihatan hasilnya? Mimin jadi penasaran, ini yang diboykot Ruben Onsu atau justru rencana boykotnya yang gagal total? Sudah, daripada kita kebanyakan berasumsi, yuk langsung kita simak videonya. Siapkan mental ya, karena setelah 2 video sebelumnya, mungkin logika kalian bakal diuji lagi. Kami seluruh netizen dan juga masyarakat telah sepakat agar si Nengcong diboikot dari TV, TikTok, bila perlu pun dia diboikot dari dunia ini. Karena kenapa? Dia sangat meresahkan. Ingat, karma itu nyata loh. Gak terasa ya, kita sudah mau masuk ke video keempat. Kalau yang satu ini sih, asli makin parah. Bukan sekedar logikanya yang kosong, tapi sepertinya isi dalam tempurung kepalanya juga ikut kosong. Jadi, di video ini ada seorang nenek-nenek yang mendukung Sarwindi si Bau Lambung yang menyatakan bahwa Koko Hirochimot dipanggil kepolisian terkait laporan yang dibuat oleh Sarkawi. Nampak banget kan kalau beliau ini kurang update? Tapi ya wajar sih, namanya juga nenek-nenek. Bercanda, Nek. Nah, padahal Ruben Onsu sudah memberikan semacam password melalui tayangan Brownies terkait dirinya yang sudah melaporkan seseorang yang diduga menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian. Dan Ruben juga sudah memberikan petunjuk bahwa orang tersebut adalah mantan adik iparnya. Nah, sementara itu, Koko Hirochimot datang ke kantor polisi justru untuk menjadi saksi, guna memperkuat laporan tersebut. Gitu loh, Nek. Jadi bukan berarti Koko Hirochimot dipanggil polisi karena menjadi pihak yang dilaporkan. Makanya, lain kali update dulu ya, Nek, biar nggak salah tangkap informasi. Daripada Mimin jelasin panjang lebar, yuk kita langsung simak videonya. Siapa tahu setelah ini si nenek langsung dapat update terbaru. Ini adalah salah satu orang garda terdepan pembela mantan suami. Udah ngomongannya kasar, terus itu dia bukan siapa-siapa, tapi bisa-bisanya memaki-maki orang, menjudge orang sesuka hati dia. Nah, sudah 4 video nih yang kita lewati.
Gimana, logika kalian masih aman? Kalau mulai terasa error, jangan panik. Biar kita kembalikan logika kita ke mode normal, yuk mending kita gosip bareng sama Kak Inces. Tapi sebelum kita bergosip ria sama Kak Inces, Mimin ingetin lagi nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari YouTube channel Kamar Opini. Biar Mimin makin semangat memberikan asupan buat kalian. Asupan hiburan tentunya. Karena kalau bukan Mimin yang kasih hiburan, nanti kalian malah balik lagi ke video-video tadi. Oke deh, daripada kelamaan ngoceh, yuk kita masuk ke Gosip Time. Cus! Oke, cuman kita bergosip dulu pagi-pagi ini tentang apa, Inces? Tentang gaungan sebelah yang tidak berguna itu. Beda dengan gaungannya si grupnya si Onsu. Boykot si S. Nah, betul-betul di boykot. Ya kan, betul-betul di boykot dan ada sainsnya. Semakin digaungkan boykot si Ruben. Tuh semakin dipanggil tuh. Ada kemarin nongol dia di Brownies tuh. Bahkan dikasih space untuk bercerita masalahnya. Kan sudah aku bilang, apapun pergerakan kalian untuk menzolimi si Onsu, sumpah deh. Ya, ini gue bersumpah nih, nggak akan ada gunanya. Terus yang bilang, yang 3 lubang hidung itu bilang begini, itu kan panutannya mereka itu, Eda bodoh ini kan panutannya si 3 lubang hidung itu mereka tuh. Apa kata si 3 lubang hidung itu, dipercayai sama Eda. Ya kan, ya biasalah Eda tuh sukanya tuh berita yang instan, yang siap saji gitu loh. Walaupun itu tuh hoax atau kebohongan, ya iya aja Eda itu. Ya kita maklumi lah mereka. Grup-grup bau lambung itu. Katanya gini, kan si Onsu ini sudah menjadi tersangka ini. Jadi minggu depan nih bisa oren kan Kak? Bisa oren kan? Oh bisa. Minggu depan tuh harus oren. Kata harus oren katanya. Terus kemarin pengacaranya si Onsu yang menangani khusus kasus ini katanya gini, sebenarnya dari pihak sana juga tidak menginginkan adanya sampai penjerong. Ini cuman masalah miskomunikasi doang. Nah, pengakuan si Onsu juga sama mereka itu. Semakin mereka bertemu kemarin, semakin mereka dikasih ruang bertemu walaupun sudah dalam tanda kutip tersangka, tapi kan di situ ada pertemuan tabayun. Semakin apa coba? Semakin komunikasi lancar, semakin pengen dibicarakan secara baik-baik. Ya walaupun ya namanya juga hukum kan, ya pastilah tetap berjalan, apalagi sudah dilaporkan. Ya kan, tetapi proses di dalamnya itu tuh tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Misalnya penuh dengan duri, penuh dengan kerikil. Oh tidak, itu licin jalannya. Ya, ini adalah salah satu pergerakan dari Allah itu untuk menyelesaikan satu persatu masalah si Onsu. Ya sekalipun lewat pelapor mungkin, tapi kan baiknya di situ hikmahnya. Mereka itu saling tabayun, mereka itu tuh saling membicarakan dengan baik-baik. Iya, karena itu bisa dibicarakan cuma 3M ini. Ya kan? Jadi sebenarnya yang membesar-besarkan, yang menggembor-gemborkan ini biar masalahnya ini wow gitu, adalah Eda yang bodoh itu sama wanita yang menjadi kiblat mereka, yaitu si 3 lubang hidung itu. Itulah sebenarnya yang menggembar-gemborkan ini. Kalau aku sih dari kemarin nggak panik, biasa aja. Iya kan, karena pikirku 3 miliar ini. Dia bangun rumah 70M ini. Dia punya mobil satu-satu berapa puluh M ini. Dia punya villa berapa ini. Dia punya rumah lain lagi. Iya kan? Jadi orang juga jadi pihak pelapor itu juga melihat harta bendanya si Onsu juga. Jadi dia tuh mah nggak takut, hanya 3 miliar juga. Cuman kan karena ini miskomunikasi aja.
Iya kan? Aduh gerget ini pasukan bau lambung, pasukan selang, pasukan bodoh itu gerget. Karena mereka itu sudah membangun narasi. Kalau minggu depan si Onsu harus oren, faktanya semakin bertemu semakin tabayun, semakin mempunyai jalan keluar, semakin dibicarakan dengan baik-baik. Bahkan pihak sana sampai bilang sebenarnya tidak berniat untuk sampai penjerong. Terus mau apa kalian? Mau apa? Kasihan kan?